Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kita masih melanjutkan perbincangan bersama Ibu Nina dan juga Ibu Yani. Bu Nina, kalau kita lihat tadi data pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha, ada beberapa yang saya note dan saya catat bahwa industri mengalami peningkatan dari minus ke positif begitu ya. Kemudian juga perdagangan, konstruksi juga meningkat, pertambangan juga naik, transportasi dan pergudangan juga meningkat. Hanya sektor pertanian ini yang mengalami penurunan dari 16,24 ke kuartal 3 1% begitu. Nah, kalau dilihat dari peningkatan-peningkatan dari sektor lapangan usahanya ini, apa yang seharusnya bisa lebih ditingkatkan lagi produktivitasnya? Ya, sebetulnya tadi agak khawatir saya melihatnya itu datanya quarter to quarter ya. Jadi membandingkan dengan kuartal yang lalu. Harusnya year on year kalau mau melihat apakah kondisinya itu, karena kita melihat resesi kan juga year on year ya. Jadi tahun. Nah, kalau kita lihat pakai yang tahun ke tahun, sebetulnya yang tumbuh itu cuma 3 ya, informatika, lalu jasa kesehatan sekaligus sosial gitu ya. Dan kecil sekali gitu, masih di pertanian tadi ya, tapi masih tumbuh dia. Nah, yang lain itu negatif masih posisinya gitu ya. Kalau quarter to quarter kan pertumbuhannya jadi 5,05% pertumbuhan kita positif ya. Kalau quarter to quarter, karena kita kan dapat minus 3,49 karena negatif itu karena year on year. Nah, ini harus hati-hati. Yang saya ingin katakan adalah ya ada pertumbuhan membaik karena quarter to quarter, tapi kita ingin mengejar kembali ke year on year. Nanti kan di akhir tahun dikurnya year on year lagi ya. Ya, jadi ini yang akan kita pantau sebetulnya yang mana yang harusnya naik gitu. Nah, kalau kita lihat cepat itu yang kita bayangkan harusnya naik, memang masih dari pergudangan, dari perdagangan itu masih harus naik semua gitu ya. Karena itulah sebetulnya daerah yang kantong kemiskinan. Kalau di perdagangan di perkotaan itu kantong-kantong kemiskinan UMKM gitu ya. Itu kan daerah perdagangan hotel restoran. Nah, ini area-area yang harusnya menjadi titik pusat untuk berkembang gitu ya, kalau ingin tumbuh pesat dari sisi pemerataan. Nah, sementara kalau industri manufaktur memang akan berat gitu ya, karena dia akan mengikuti gerak dari perekonomian keseluruhan gitu ya. Jadi kalau pertanian dia tidak terlalu terdampak kalau dari sisi COVID-nya, karena memang pada dasarnya mereka kembali ke sektor pertanian itu mereka cukup, tadi sudah dijelaskan juga bahwa itu masih bukan area yang fatal gitu, karena pengangguran di pertanian itu atau pengangguran di daerah perdesaan itu hanya sekitar 4% ya, 4,7%. Yang pengangguran perkotaan ini yang 8,98 atau 9% katakan ya. Jadi ini yang menjadi beban. Nah, sehingga kalau tadi targetnya itu adalah menumbuhkan sektor, saya akan melihat sektor perdagangan, hotel, restoran itu yang jadi key ya, jadi kunci untuk bisa meningkatkan kesejahteraan dari sisi pemerataan. Sementara kalau untuk sektor pertumbuhannya memang harus mendorong produktivitas, dan itu agak lama kalau dari manufaktur ya. Jadi alokasi dana yang ke area-area UMKM ini akan masuknya ke area yang perdagangan hotel restoran. Itu yang saya lihat akan terjadi. Ya, Bu Nina, apakah ini cerminan dari apa yang sudah dilakukan soal dana pen misalnya? Apakah dana pen ini sudah mulai terlihat di kuartal 3 kemudian juga akan berkembang di kuartal 4? Kelihatan di data year on year, pertumbuhan terbesarnya itu justru ada di jasa sosial ya. Jadi jasa yang terakhir itu kan kesehatan dan sosial, uang dari pemerintah, kan alokasi dana pemerintah. Jadi kalau kita lihat dari sisi pengeluaran tadi jelas sektor pemerintah atau pengeluaran pemerintah itu yang paling tinggi kalau year on year-nya. Ya, dan juga quarter on quarter juga terlihat tinggi ya. Jadi artinya memang sumber dari pertumbuhan ekonomi kita ini sekarang sektor pemerintah. Ya, dan memang kalaupun ada pertumbuhan dari ekspor dari yang lain itu baru bounce back ya, tapi belum sampai ke positif gitu ya, ke area yang kita harapkan untuk bisa mendorong pertumbuhan keseluruhan. Nah, jadi harus hati-hati kalau saya melihatnya pemerintah lah yang menjadi key ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi saat ini, dan alokasi dana pemerintah lewat bantuan sosial, bantuan UMKM gitu, itu yang diharapkan tepat sasaran sehingga bisa menumbuhkan perekonomian dan juga bantuan sosial yang meningkatkan daya beli masyarakat ya. Tadi kita lihat bahwa kantong kemiskinan perkotaan itu ada di area perdagangan hotel restoran ya. Jadi berarti daerah itulah yang harusnya dibantu pemerintah supaya daya belinya naik. Ya, sementara kalau kita lihat dari data pengangguran perkotaan itu yang sangat besar. Ya, jadi ini selaras ya, alokasi dana pemerintah yang di perkotaan harus naik bersamaan dengan data pengangguran yang menunjukkan beban terbesar pengangguran adanya di perkotaan. Oke, saya ke Bu Yani. Kita tahu bahwa gelombang PHK ini kan juga sudah mulai naik begitu ya, hampir kurang lebih 3 juta orang begitu di kuartal 3 kemarin. Nah, bagaimana
dari sisi pengusaha sendiri untuk menekan gelombang PHK ini dan dampaknya seperti apa saat ini soal kondisi resesi saat ini di dunia usaha? Ya memang yang jelas begini, PHK kita pasti pilihan terakhir buat pengusaha ketika melakukan PHK, karena nggak mudah ketika kita melakukan PHK. Tapi untuk survival, untuk bertahan, itu kan tetap aja cost efisiensi harus dilakukan. Bagaimana mungkin misalnya kalau kita tidak ada pemasukan tapi pengeluaran tetap aja berjalan, dan biasanya yang pertama kali dilakukan streamlining gitu. Pegawai-pegawai yang kontrakan yang tadinya tidak, atau yang di bagian-bagian tertentu yang tidak bekerja maksimal, itu pasti dilakukan PHK. Pertanyaannya apa yang bisa dilakukan? Pengusaha saya kira sudah berusaha, pasti teman-teman juga berusaha maksimal untuk mengurangi sedapat mungkin untuk tidak melakukan PHK. Misalnya saja caranya mungkin digilir gitu loh. Jadi kalau misalnya saya lihat beberapa teman yang melakukan gajinya masuknya gantian karena juga kan WFH gitu, terus sehingga gajinya dipotong tapi tidak dilakukan PHK gitu. Nah ini banyak dilakukan oleh teman-teman. Lagi-lagi bahwa pengusaha ini tadi Bu Nina udah bilang bahwa pertumbuhan itu kita menunggu dari pemerintah dan masalah COVID, sehingga bagi pengusaha juga kalau kita mau kerja maksimal hari ini kita sulit untuk bekerja maksimal, karena bagaimanapun katakanlah dengan WFH ini nanti buka restoran. Kalau tadi misalnya restoran, teman-teman tuh buka restoran, tiba-tiba ada lagi diperketat, begitu naik COVID-nya diperketat, nggak boleh masuk lagi dine in, tutup lagi. Nah ini kan menjadi persoalan juga gitu loh. Dan walaupun jualan lewat online, lihat saja yang jualan lewat online itu rata-rata salesnya tidak, walaupun mereka masuk ke online itu tidak sampai 50% dari ketika mereka offline, terutama untuk restoran. Karena kan orang datang ke restoran bukan hanya makan, orang beli suasana, orang beli juga untuk pertemuan dan sebagainya. Ketika itu tidak dibolehkan kan sulit terjadi gitu. Dan memang beberapa teman-teman di hotel, di industri hotel dan restoran itu memperkirakan bisa sampai 10 juta gitu yang terkena ya. PHK dalam artian bukan hanya nganggur 100%, tapi bisa juga sebagian kerja gitu. Jadi penghasilannya mungkin berkurang. Kalau 50% aja bagus, ada juga yang penghasilannya 40%, yang penting dibagi-bagi supaya mereka nggak nganggur gitu. Nah ini banyak juga trik-trik yang dilakukan oleh teman-teman pengusaha untuk menjaga tenaga kerja. Karena bagi teman-teman pengusaha ketika misalnya nanti ekonomi membaik, itu kan hiring atau mendapatkan orang-orang yang terbaik, karena pegawai itu aset juga, itu jadi persoalan. Mereka juga ingin mempertahankan pegawai-pegawainya yang bagus-bagus gitu loh. Dengan cara misalnya ya tadi dibagi-bagi aja gitu. Dan oleh sebab itu kalau kita lihat tumbuh juga misalnya makanan-makanan. Banyak sekali yang lain pada jual makanan lewat online dan sebagainya gitu. Baik. Jadi memang ini tidak mudah kondisinya buat pengusaha. Baik, saya ke Pak Raden sudah bergabung bersama kami, Raden Pardede, Sekretaris Eksekutif 1, Komite Penanganan COVID-19 dan juga PEN. Pak Raden, selamat sore, terima kasih sudah bergabung. Sore Mbak, selamat sore Mbak Yani, Mbak Nina. Ya, oke. Tadi kami sudah membahas soal ini. Sebenarnya ada beberapa catatan yang juga diungkapkan oleh pelaku usaha dan juga Ibu Nina dari sisi ekonom. Nah, positifnya adalah tadi apa yang sempat kita dengarkan dari Pak Erlangga, kemungkinan kuartal 4 kita bisa tumbuh positif karena di kuartal 3 ini minusnya sudah semakin sedikit gitu. Apakah benar begitu dan apa yang akan dilakukan pemerintah untuk mempertahankan sektor-sektor yang berkontribusi positif? Begini, tentu kita akan berusaha untuk membuat itu positif supaya nanti secara year on year itu mungkin kita masih tetap negatif ya, tapi negatifnya itu tidak akan jauh dari nol lah gitu loh. Jadi kita lihat memang di kuartal kedua seperti yang kita sudah tahu minus atau kontraksi 5,3, di kuartal
ketiga itu tetap kontraksi, kita memang mengalami resesi, tapi kontraksinya mengecil. Di kuartal keempat ini kita harapkan lebih tinggi gitu loh. Nah, kalau kita lihat yang utama, yang berkontribusi di situ yang menarik adalah yang tetap dia positif dari sisi sektornya adalah sektor pertanian, ya, dan hortikultura. Nah, itu positif di situ. Kita masih tetap mengharapkan itu terjadi. Kemudian yang ekstrim yang kita lihat, yang negatif itu yang mana sebetulnya yang sangat signifikan? Yang negatif itu kalau kita lihat adalah kalau kita lihat berdasarkan secara konsumsi adalah restoran dan hotel dan juga perjalanan, dan juga kalau kita lihat ini belanja di apparel. Jadi teman-teman ini, Mbak Yani ini, Mbak Nina ini sudah kurang belanja sekarang ini, kurang belanja karena memang kalau bepergian kurang tentu nggak perlu berdandan, nggak perlu beli pakaian baru kan begitu kan? Betul, betul. Nah, itu yang terjadi. Kemudian kalau kita lihat juga sektor-sektornya yang masih negatif yang harus ditarik adalah transportasi. Kembali ini persoalan bepergian ini memang harus menurut kami ya, karena itu yang kita lihat minusnya itu sangat signifikan, minus 16,7%. Kita lihat juga Bali juga itu minus 12%. Ya, okupansi rate-nya sangat rendah sekali. Saya dikritik banyak orang manakala saya katakan, sekarang ini kalau dia punya uang belanjalah. Dia bilang karena kalau sekarang ini kita tidak belanja yang punya uang, ya itu akan membuat ekonomi kita justru resesi. Akan resesi, ya karena kalau kita tidak belanja, orang yang punya uang tidak belanja, akibatnya perusahaan-perusahaan itu tidak ada permintaan, maka mereka itu tidak akan mungkin melakukan ekspansinya, tidak akan mungkin menambah tambahan kapasitas dari perusahaannya. Kalau mereka tidak melakukan penambahan kapasitas, mereka tidak investasi, mereka tidak akan juga mencari tenaga kerja baru. Maka itu akan memutar kita menjadi pesimis gitu loh. Jadi yang pertama yang saya katakan tadi itu pemerintah akan terus melakukan usaha-usaha yang dilakukan sekarang melalui pemulihan ekonomi nasional yang membantu perlindungan sosial kepada kelompok menengah ke bawah, yang membantu UKM, itu diteruskan. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana supaya memulihkan kepercayaan dari kaum menengah ke atas itu. Bagaimana Pak caranya Pak membuat orang menengah atas ini supaya bisa belanja? Nah, ini yang kita lihat sebetulnya menengah ke atas ini, kalau kita lihat kata kunci mereka adalah kalau mereka sudah merasa aman dan nyaman terhadap COVID-19 ini. Kan itu kuncinya. Mereka ini adalah orang-orang yang lebih sensitif terhadap kesehatan. Kalau orang yang menengah ke bawah itu, buat mereka itu tidak ada pilihan. Tapi menengah ke atas ini karena mereka ada pilihan, mereka kemudian tidak belanja, tidak melakukan kegiatan, tidak melakukan traveling. Nah, ini yang harus kita yakinkan. Nah, kalau kita lihat belakangan ini bahwa penanganan COVID ini kan ada perbaikan. Belum sempurna, tapi ada perbaikan. Pemerintah juga belajar. Ini ada belajarnya, proses belajarnya, bahwa seharusnya bisa belajar lebih cepat, ya oke lah, tapi ada proses belajarnya. Yang kedua yang kita lihat, masyarakat ini kalau kita lihat belakangan ini sudah mulai berani. Ya, travel mungkin belum berani secara besar-besaran mereka itu naik pesawat terbang. Tetapi minimal kalau kita lihat, kita pergi ke Sukabumi sekarang, Sukabumi itu booming sekarang pada saat weekend. Orang-orang Jakarta ini minimal mereka bepergian bawa mobil sendiri. Itu sudah mulai terjadi. Nah, itu yang memberikan harapan menurut kami, kalau saja pemerintah terus memperbaiki dirinya, melakukan ini dengan baik, dan kemudian timbul kepercayaan tadi, kemudian tahun depan juga vaksinasi terjadi, itu yang akan membangkitkan harapan menurut kami. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi apa harapan dari pelaku usaha dan juga bagaimana input yang akan diberikan oleh ekonom terkait dengan sama-sama usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 4. Sesaat lagi, tetap bersama kami di sini.